Susahnya itu satu di tekniknya, karena kan kalau perempuan itu pakai heels kan sudah lebih sering ya daripada laki-laki. Maksudnya lebih seringnya dalam artian pada saat berjalan digunakan berjalan berjam-jam gitu kan, itu kan udah hafal ya apa namanya muscle memory. Nah kan ini saya mohon maaf ini baru satu kali seumur hidup ini ya kan coba gitu. Jadi kayak jalannya tuh lututnya masih nengkuk ke depan. Oh. Gitu. Jadi belum bisa hyper extension. Kalau kita bilang di fitnessnya itu hyper extension kan. Lututnya rada ke belakang gitu, ya kan? Kalau pakai heels tuh hyper extension. Nah, dulu tuh belum bisa hyper extension. Jadi masih soft bend, knees-nya tuh masih soft bend gitu. Jadi kan lucu ya? Iya sih. Tapi kalau yang begini gitu gue jalan. Coba dicari videonya. Jangan. Ya itulah gitu kan, dari kayak soalnya kalau buat most people, misalnya buat yang cewek, kalau misalnya kayak kemarin aku sempat ada klien satu yang nari pakai high heels juga kan, latihan pertama kali pakai sepatu dulu dong biasa karena dia harus ngafalin koreografinya dulu apa segala macam. Menjelang mendekati show-nya dia nyobain pakai high heels. After dia latihan pakai high heels, dia bilang lebih enak pakai high heels. Karena sudah terbiasa. Lebih sering pakai high heels nggak dia? Enggak juga. Oke. Anaknya anak workout soalnya tadinya. Oke. Terus dia bilang, aku nggak tahu nih Kak Sai ngerasain apa nggak. Tapi kalau misalnya mau cewek pasti ngerasain kalau begitu kita pakai high heels, core-nya otomatis tuh aktif. Bener. Jadi kayak untuk some movement itu lebih stabil malah. Yes. Jadi waktu itu kan belum mengerti tentang human anatomy kan pada saat itu, dan waktu itu juga belum ngambil sertifikasi di bidang fitness. Jadi aku belum tahu nih apa yang harus difungsikan pada saat aku menggunakan itu. Otomatis pada saat berani Anda. Luar biasa. Luar biasa ya. Gitu. Jadi pada saat naik kan otomatis kan begini kan. Oke. Betul kan? Betul kan? Betul. Itu dulu belum bisa. Oke. Itu dulu belum bisa. Jadi jatuhnya pada saat aku jalan nih, kan catwalk itu ya, itu catwalk, mohon maaf. Itu adalah catwalk. Udah catwalk saya menari lagi, pakai heels lagi ya kan. Itu tuh jalannya bouncy jadinya. Enggak anggun gitu kan. Kalau cewek kan harusnya anggun gitu kan ya kan. Maksudnya style lebih ke situ kan, anggun gitu. Ini saya bouncy jalannya. Hip hop tetep ya kan? Tapi bawahnya heels. Itulah gitu. Jadi pada saat itu tuh banyak keraguan dari teman-teman dancer yang perempuan pada saat itu kepada saya terutama, lurus nggak sih gitu. Jadi kayak ya udah saya mah profesional aja. Itu cuma sebatas profesional. Toh juga itu cuman sekali seumur hidup. Cuman itu doang loh ya. Jadi kalau kalian search videonya pun itu cuman ada itu doang gitu yang direkam. Yang ada direkam juga nggak ada gitu. Jadi cuman itu doang. Untungnya itu adalah acara off air ya. Maksudnya off air adalah jadi memang itu benar-benar acara private waktu itu. Acara private. Terus kan dia pernah nyobain jadinya. Bener, kan. Gitu. Dan lebih appreciate aja sih buat perempuan-perempuan tuh yang cewek-cewek yang narinya pakai heels tuh bisa sampai begitu banget gitu, bagus banget gitu. Appreciate aja karena itu susah loh. Aku juga masih belajar. Itu susah banget itu. Kayak apa ya? Kayak stiletto lagi. Mending kalau gede gitu kan, heelsnya gede gitu belakangnya gitu. Ini kagak, stiletto kecil. Itu sama aja nampaknya di depan doang sebenarnya. Bener, kayak nampaknya di depan doang. Udah gitu heels orang patah lagi sama saya. Kan GR kan, GR nih nyobain itu tuk turun panggung patah jadi dua. Mohon maaf itu mau show. Jadi aku tuh kayak itu pas kebetulan. Show-nya gimana? Jadi itu show-nya itu di Kuningan City di atas. Sebelah ambas kan. Benerin dulu sebelah. Udah gitu nggak ada yang bisa ngebenerin karena itu patahnya itu di bantalannya. Oh iya ngerti. Kan jadi kalau heels itu kan ada atas, terus ada bantalan, baru ada karetnya kan, and then stiletto. Nah ini bantalan yang patah. Gitu. Akhirnya apa? Saya beli lem Korea. Saya lem dulu itu ya kan, itu punyanya Timchi tuh. Punya Imot. Maaf ya. Maaf lu, saya masih inget ini sampai sekarang itu heelsnya saya patahin. Aduh. Kita panggil Timchi aja ya kesini iya, ya. boleh. Nanti kita cerita bareng-bareng gitu. Tega sekali dia mencoba saya. Aduh, padahal pada saat itu tuh, pada saat mau show nih, udah bilang nggak ada heels. Ya kali ada heels dan nggak mungkin beli juga. Ya kali gue beli gitu kan. Imot dong.
Dengan inisiatif, ada punya gue, lu 42 kan? Iya, syukuran sama gue. Gue bilang ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Ya udah gitu kan. Ya udah, intinya kalau sama yang seangkatan udah nggak ada yang percaya aja gue beneran gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Nah, tapi pada saat itu, nah ini dia, belum pernah pacaran sama dancer, baru sekarang. Yang beneran pacaran ya, yang dulu cuman ada status-status nggak jelas sih ya ada gitu, sebulan 2 bulan ada gitu. Tapi yang beneran pacaran dan memang mau serius ya yang sekarang, baru dapet yang sekarang. Gitu. Jadi dari dulu tuh belum bisa punya pacar dancer sampai dengan sekarang ya karena hal itu. Itu adalah omongan yang menyebar guys, itu netizen. Weh, itu belum ada sosial media yang sebegitunya zaman sekarang. Nah kalau udah ada saya mati kayaknya saya Pak. Jejak digital tuh akan itu nggak akan bisa hilang anjir. Beneran dah. Orang banyak yang nyari, orang banyak yang ini, bener-bener banyak di search. Banyak yang kepo dan itu masih ada videonya. Masih guys? Masih ada, lu search aja. Gue Apa gak ngasih tahu detailnya. Gak mau. Lu search aja tapi harus kasih tahu detailnya dong. Tidak, detailnya ada di channelnya Prioritas Indonesia. Jangan lupa subscribe-nya di situ aja ya, scroll videonya di situ aja. Banyak videonya. Ya, ada lifestyle podcast, ada Popin Talking, ya kan enggak apa-apa kita ngomongin saudara kita aja. Itu saudara kita kan gitu. Yang kelima tak? Yang kelima Kasagi dulu. Ini aku punya 2 jawaban nih. Okay. Ada yang serius, ada yang bercanda. Mau yang mana dulu? Kita ini aja, sweet aja kali ya. Sweet aja boleh. Bercanda dulu kali ya. Nah kalau misalkan aku tuh easy money. Easy money. Iya, depend sih, tergantung gimana cara ngelihatnya gitu. Yeah. Cuman aku pikir adalah ini easy money. Kenapa? Karena pada saat lu hobi, pada saat lu suka. Nah itu mungkin karena itu ya. Depends-nya dari situ. Kalau memang kamu udah hobi, jadi kan kayak ya udah, passion yang dilakuin happy tapi dapat uang. Bener. Ya kan? Itu adalah level kebahagiaan yang paling tinggi kali ya pada saat lu udah hobi, lu suka, ini lu dibayar gitu. Benar. Atas hobi lu gitu kan. Itu kan seneng ya. Maksudnya bukan kerjaan, ya kerjaan tapi kita hobi gitu. Hobi yang jadi kerjaan, dibayar. Okay. Itu yang ya itu bukan bercanda juga sih. Yeah. Tapi memang berhubungan sama passion, berhubungan sama passionnya gitu kan, ya udah dibayar juga gitu. Tapi kan kadang tuh ada orang yang ini kan, yang apalagi ya berikutnya gitu. Ngerti gak sih? Kurang puas gitu. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau buat aku it's an easy money, ya depends on gimana cara kita ngelihatnya gitu. Itu aku. Kalau yang seriusnya. Jadi 5A, 5B. 5B. Jawabannya ini ya. Pertanyaannya ada 5A, 5B. Iya, pensil 2B-nya. Buletin gitu ya. Yang 5B-nya apa ya? Kehidupan. Jadi kan Sagi bisa dibilang sekarang hidup karena menari kan. Gitu. Bisa mendapatkan ini semua juga karena menari. Gitu. Jadi dari awalnya menari and then berusaha untuk profesional. Sebenarnya dibilang banting setir enggak gitu, cuman industrinya yang banting setir aku ngebanting setir itu adalah industrinya. Yang tadinya bergeraknya industri dari event ke event, dari show ke show, terus dari satu company ke company lain. Nah, sekarang aku stay di satu tempat. Gitu, aku building up professionalism di situ. And then it becomes my life since then gitu. Jadi dari situ sampai sekarang ya bisa didapatkan karena menari. Gitu. Berarti yang inspire kamu ya karena dance itu itself itu dance itself gitu, yang karena bikin, memang yang ibaratnya bikinin jalan kamu di sini lah gitu ya sampai kemari. Iya, sampai kemari ya itu menari gitu. Dan ini self reminder juga, dan untuk mungkin teman-teman yang baru kali ya. Pada saat kita ngomongin uang itu kan sensitif ya. Terutama yang masih di industri. Terutama yang baru, biasanya tuh
suka ini gak sih, suka nanyain fee duluan di awal gitu. Yes, it's important things, tapi caranya mungkin ya gitu. Kadang kan anak sekarang tuh terlalu to the point. Ya kan? Terlalu to the point. Fee-nya berapa? Orang yang udah lama sebenarnya nggak perlu nanyain kayak begitu karena kita udah tahu standarnya. Oh di company ini segini, di company ini segini, di company ini segini. Term pembayarannya itu berapa lama. Ada yang cash and carry, ada kayak gitu. Perlu tahu aja standarisasinya. Maksudnya standarisasinya itu dalam artian untuk off air sekian lah satu tarian. Oh untuk on air tuh sekian satu tarian. Kalau nggak masuk di budget nggak usah diambil. Ketimbang nanti di belakang itu kalian ngeluh tentang easy money tersebut. Itu yang mau aku bilang gitu. Jadi apa ya, itu kode etik sih kalau menurut aku. Dari dulu sampai sekarang aku gak pernah nanya fee aku berapa. At all. Yang jelas aku sudah make deal sama diri aku sendiri karena memang mungkin aku udah lumayan cukup lama di industri dan aku udah tahu standarnya berapa. Jadi kalau misalkan memang nggak masuk, nggak aku ambil budgetnya. Itu kalau untuk aku sebagai sebagai pihak kedua misalkan dari IO langsung ke aku. Kalau misalkan aku ngajuin budget aku nggak masuk karena aku nggak mau ngebayar anak-anak aku di bawah standar aku, itu aku nggak mau. Jadi better gak aku ambil. Itu satu. Tapi kalau aku jadi penari, aku gak pernah sama sekali nanyain fee. Karena aku udah tahu standarnya. Yang aku tanyain adalah apa? Jadwal. Itu yang susah. Kalau jadwalnya cocok, ya kan? Ya pasti kita ambil. Ya kan? Sama gitu. Kalau kita tuh yang, ya intinya, apalagi yang udah senior tuh gak mungkin lah. Yang senior yang yang memang benar kita kenal banget, itu tuh pasti akan kayak, mau bantuin gak? Tapi fee-nya segini nih. Mereka udah pasti akan ngomong di awal. Gitu. Mereka udah pasti akan ngomong di awal. Tapi fee-nya segini nih. Gitu. Ya kalau masuk kita ambil. Kalau enggak ya mendingan gak usah. Daripada diambil and then ngeluh di belakang. Karena banyak banget cerita-cerita dari yang udah lama gitu. Aku sempat ngedenger juga gitu. Banyak banget yang jadi permasalahan sama anak-anak baru ini adalah yaitu. Sebenarnya aku pribadi aku nggak mau nyebut anak baru karena kita sama-sama ngedance, sama-sama nari, sama-sama cari uang di sini. Cuman ini lebih ke personal personal etik kali ya gitu pada saat kita bekerja gitu. Jadi ya kalau nggak masuk better nggak usah diambil. Ngerti sih butuh ya, tapi kalau butuh ya balik lagi. Kalau emang udah butuh dan tahu akan konsekuensinya ya nggak usah ngeluh di belakang. Biasanya begitu. Aku sih cuma pengen nyampein itu aja karena pada saat kita profesional bekerja itu pastinya kita juga akan dihargai secara profesional. Again, tergantung di mana kita kerjanya gitu, bareng siapa. Kalau yang udah tahu kualitas kita mah udah nggak akan nyebut harga lagi. Mereka pasti akan sungkan kalau misalkan nawarin tuh fee-nya kecil tuh mereka pasti akan sungkan. Gitu. Kayak tapi fee-nya segini, Gi bisa bantu nggak? Bisa, jadwalnya masuk kok, sikat gitu. Nggak pernah nanya yang gimana gitu Vivi. Itu crucial sih, benar-benar crucial banget. Kayak Eta pernah nggak nanyain fee ke company ini? Ya maksudnya untuk sekali, 2 kali, kita kan gini. Atau gini, gampangnya gini. Kita coba dulu ikut satu nih, dibayarnya berapa ya satu tarian? Punya benchmark dong. Ya kan, punya benchmark dong. Oh, kita satu tarian off air dibayar segini. Coba besok di company ini kita ikut yang on air. Dapat kan? Paket biasanya 3 tarian. Oh segini. Oh berarti potong rata satu tarian itu segini. Kalau yang dapatnya cuma satu tarian pasti segini nih fee-nya. Kita udah bisa naker sendiri. Kita udah bisa tahu oh di company ini segini. Ada coba company lain gitu. By the time kalian ngelakuin itu, 1, jam terbang kalian juga makin akan terasa. 2, semua company yang kalian cobain pasti akan kenal kalian. 3, yang kayak kamu bilang dan kita juga sempat udah denger dari Kororo juga, kerjaan itu nggak akan tahu datangnya dari mana selama kita tuh kayak sincere gitu, selama kita tulus ngejalanin pekerjaan itu dan ya udah gitu, ya kan? Kayak ya udah
gitu loh. Ya itu dia cara ngebenchmarkinnya tuh antara satu company dengan company yang lain. Nah ini mungkin tips juga untuk kalian gitu ya. Jadi jangan mengeluh, dalam artian itu bukannya berarti nggak boleh. Iya cukup tahu aja karena ini kan hubungannya personal. Karena kan kalian bukan in-house di salah satu company kan. Kalian tuh keliling kemana-mana, ya udah cukup tahu aja gitu. Kalau masuk ambil, kalau enggak jangan ngeluh. Intinya itu. Terus sama ya terutama itu sih. Udah cuma aku mau nyampein itu aja. Karena kalau dilebarin takut nanti diserang lagi. Tapi biasanya kayak begitu. Jadi kalau memang udah bilang say yes, ya udah kerjain aja gitu. Karena attitude. Jadi kalau kita dikenal attitude baik sama satu company lain juga, walaupun menurut kamu itu fee-nya kecil dalam tanda kutip, karena kan kecilnya setiap orang beda-beda kan. Iya. Gitu. Mungkin orang yang udah biasa reguler dapat satu event yang dibayarnya sekian, oh ini gede banget. Tapi dia dapetnya reguler, dibayarnya cuma sekian, tapi reguler gitu, ya kan sering gitu dan bisa ngumpulin juga sebulannya dapat berapa gitu. Itu akan mungkin terasa besar. Tapi kalau kita yang memang bergeraknya dari industrinya itu dari satu company ke company lain, off air lain ke off air lain, on air lain, ya mungkin fee yang reguler akan terasa kecil buat kita. Gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasain sih, soalnya kan aku memang dari industri, maksudnya dari company ke company gitu ya? Enggak dong, aku justru cuma kan satu di ya? gym. Aku di gym doang ya kan. Aku ke industri tuh bagian colongan aja ya. Kalau lagi memang lagi jadwalnya bisa, ya ikut gitu. Jadi seasonal. Iya gitu. Jadi intinya gitu. Kalau yang reguler ngerasain off air akan terasa gede banget fee-nya, tapi kalau untuk yang off air atau on air itu merasakan reguler pasti akan kecil banget fee-nya gitu. Satu nari segini sih gitu. Tapi ingat lagi reguler kalau dikumpulin kan jadi banyak. Toh kalau yang reguler biasanya narinya tuh nggak full satu lagu. Biasanya itu. Gitu. Aku nggak tahu nih guys kalau yang begini-beginian. Ya. Soalnya Jadi, justru kebalikan kalau aku sama Kasagi. Kalau Kasagi mungkin kebagian itu hidup dan maksudnya jatuhnya ekonomi. Ya iya benar, penghasilan ke sana. Kalau aku mungkin karena aku startingnya dari gym dulu. Dari perusahaan, kerja untuk perusahaan. Buat aku tuh yang poin kelima dari aku experience-nya. Yang bikin aku ketagihan. Experience-nya ya. Iya. Justru that's why, maksudnya kalau kebalikan nih, aku nggak pernah nanya fee karena buat aku begitu aku keluar dari sini dan aku ikut event, aku ikut off air siapalah, aku ikut acara apalah, itu tuh kayak experience yang aku dapetin tuh nggak pernah aku alamin selama aku ngajar di company. Gitu. Aku tahu nih, jadi lebih kepada experience pada saat kamu ngejalanin. Jadi experience adalah nomor 1. Uang adalah nomor 2. Iya, kalau aku gitu. Jadi kayak menarik. Karena apa ya, pas lagi belum tentu nih kayak kemarin nih yang aku ikutan yang closingnya Asian Games. Belum tentu aku ikut lagi. Betul, karena belum tentu di Indonesia juga lagi gitu kan. Itu kayak tahun depan pertama kalinya negara. itu kan latihan yang kayak begitu. Which is krunya timnya banyak ya kan. Latihannya setiap dari pagi sampai sore. Betul. Dijemur di bawah sinar matahari kan sampai trainingan saya luar biasa. Bener. Pokoknya. Itu maksudnya pengalaman yang buat aku walaupun kayak ya nggak bisa di-compare sama bayarannya. Maksudnya kayak bukan yang nggak bisa di-compare. Maksudnya aku pun kalau ditanya ya gue udah lupa, jujur aku udah lupa gitu. Tapi yang penting experience itu nggak mungkin aku lupain gitu loh. Itu seru banget gitu. Dan kayak yang sekarang, even sampai yang ke sekarang, ya itu setiap show-nya itu kayak beda-beda kan. Experience-nya, rasanya. Nah itu yang seru, itu yang buat aku justru ketagihan. Oke, gue mau ikut lagi, gue mau nari lagi nih. Iya, seru kan? Karena ternyata balik lagi nari ke industri guys, ya kan. Kalau jadwal memungkinkan saya kembali ke industri. Benar, itu dia yang penting jadwal buat kita mas sekarang. Kalau selama cocok jadwalnya kan kita sikat, ya kan industrian. Ya experience itu bagus buat kitanya tuh belajar untuk mengantisipasi keadaan kan. Kayak satu event. Aku nggak tahu sih, event kayak maksudnya sampai sekarang buat aku ya setiap event itu pasti tuh ada. You learn something from that gitu loh. Gak cuman soal kayak apa ya, mungkin orang biasanya kayak gue belajar style baru apa segala macam. Itu aja sampai sekarang masih. Iya. Ya kan? Itu masih kayak karena dance terus upgrade terus. Kitanya juga jadi setiap kali ikut show, oke,
sini gini nih, sekarang koreografer banyak banget yang baru-baru juga kan. Itu makin seru-seru lagi rasanya lagi. Kan. Style-nya dia begini nih, style-nya dia begini nih. Gitu. Terus tergantung nih requestnya. Tiba-tiba maunya Broadway, tiba-tiba maunya tari daerah gitu kan. Yang kayak benar. Itu kalau misalnya cuman stay doang aku di sini, mungkin aku nggak pernah ngerasain itu. Iya. Gitu loh. Iya, berarti experience atau pengalaman itu kan buat kamu berarti nggak jadi ini ya. Fee-nya tuh nggak jadi patokan untuk kamu ngedapetin si experience itu kan. Yang kata kakak bilang kalau udah passion hatinya di sana, gue udah merem. Iya benar gitu, dan itu bukan jadi satu permasalahan, justru menjadi salah satu berkat kita bisa belajar juga kan di luar sana gitu. Terus masing-masing event, masing-masing IO yang ngajak kita pun kan punya obstacle atau tantangan-tantangan tersendiri kan. Itu juga yang bisa kita jadi pelajaran juga buat ke depannya kita di company. Kalau kita nemuin yang kayak begini nih, ini kayaknya sama dan jalan keluarnya mungkin bisa diginiin gitu. Jadi lebih opsinya tuh lebih banyak gitu, dan bisa seru aja gitu. Kalau misalkan pada saat di industri tuh seru banget deh. Dulu tuh pas masih aktif banget. Kemarin juga aku sempat balik lagi ke industri nari beberapa kali gitu ya. Itu dia, kalau misalkan memang jadwalnya pas, ya pasti akan ikutan gitu. Karena kan sekarang prioritasnya udah beda nih. Kalau dulu kan kita menari di industri itu memang kita cari. Karena itu rezeki, ya kan, memang harus dicari. Karena memang itu hidupnya dari situ. Tapi kan kalau sekarang kan kita udah punya company, kita udah kita udah dapat salary atau fee-nya itu udah per bulan dan lebih stabil lagi. Jadi yang kayak gitu tuh kita lebih kepada refreshment atau healing kita untuk kayak seru-seruan di industri, bener kan? Kayak experience itu beda, ketemu orangnya itu beda. Vibe-nya beda banget gitu. Lebih asik aja. Ngopi, ya kan, ngopi bareng ya kan, sembari nunggu JR banget sampai lama itu. Kangennya experience-nya itu nunggu JR ya kan, kayak anjir lama banget, tapi gue kangen gitu. Seru banget, apalagi nari panggung belum jadi ya kan, seru tuh. Bener-bener banyak deh. Sebenarnya kalau mau dijabarin mau kita sebutin semua apa yang menginspirasi kita untuk menari. Ya, aku ada tambahan satu lagi. Apa tuh? Yang menginspirasi aku menari adalah teman-teman dance kita semua. Iya benar. Gila, maksudnya aku ngeliatin mereka semua, even gak usah maksudnya sesama dancer deh. Yang member kita yang join di kelas lah. Iya. Mereka yang semakin jago aja aku kayak senang kan? And then kayak wah, gue hatinya harus belajar lagi nih. Iya. Kalau nggak gue punya materi apa buat ngajarin mereka? Bener. Jadi kayak kita ngasih terus, kitanya nggak dikasih gitu kan. Kita ngeluarin tapi kita nggak diisi nih. Ya benar gitu. Itu juga pentingnya ikutan lagi open class kayak gitu. Nah aku mau ngerajinin tuh di tahun ini, aku mau ngerajinin lagi untuk ikut open class. Ya mudah-mudahan kondisinya kondusif nanti ke depannya gitu, dan kita juga bisa tetap berkarya juga, kita tetap bisa kita bisa tetap support teman-teman kita yang ada di industri, yang ada di dance school yang ada di Jakarta, Jabodetabek pada khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu ya. Kayak pembaca berita ya, pada khususnya, pada umumnya gitu ya, umum dan khusus ya. Ya kita support lah. Okay. Mudah-mudahan nanti kondisinya ke depannya tuh lebih produktif, dan 5 hal yang menginspirasi kalian untuk menari, kalian bisa langsung share ya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya ya. Notification. Betul, karena kita butuh support kalian dengan menekan tombol like juga, drop your comment. And juga follow on all of our social media. Ya. Ada TikTok, banyak banget, Trailer ada, Instagram ada ya. Jadi kalian bisa follow semua di situ. Ketemu lagi di episode berikutnya. Sagi pamit. Eta pamit. See you next episode.